Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Susanti, peserta Latsar CPNS 2021, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Saya akan sharing mengenai buku kerja pelayanan publik. Aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada bab 1.5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik berdasarkan pasal 10 huruf B Undang-Undang ASN, dan salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas berdasarkan pasal 11 huruf B Undang-Undang ASN. Beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik, antara lain fasilitas infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, lampu jalan, dan lain-lain. Selain itu, sistem keamanan dan pertahanan, serta sistem peradilan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar. Hal ini terjadi karena tidak memiliki kompetitor lain sebagai pembatas. Perusahaan yang menguasai pasar pun bisa seenaknya menaikkan dan menurunkan harga, meskipun harganya terkadang tidak masuk akal sehingga individu sulit membeli barang yang dibutuhkan. Barang atau jasa yang memiliki rivalitas yang rendah, maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusibilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang yang dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab, biaya untuk mencegah individu-individu lain untuk tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Istilah consumption dalam barang atau jasa ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selanjutnya, karakteristik pengembangan perubahan paradigma pelayanan OPA menjadi NPM menjadi New Public Service. OPA sendiri dimulai pada tahun 1887 sampai dengan 1937. Menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Selanjutnya, NPM berlangsung dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000-an. NPM sendiri penegakan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan penyelenggaranya, badan-badan publik dengan pelanggannya, sebagaimana layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, New Public Service bermula pada tahun 2003 sampai dengan sekarang. Paradigma dari NPS atau New Public Service itu sendiri, negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru gratis, sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahnya. Perbedaan layanan publik dan layanan privat bisa dilihat dari ciri-cirinya. Sifat barang dan jasa layanan publik yaitu barang publik, barang semi-publik, dan memiliki eksternalitas. Sedangkan sifat barang pelayanan privat adalah barang privat. Dilihat dari resiko kegagalan penyelenggaraan layanan publik, resiko kolektif, banyak orang, atau resiko bersama. Sedangkan pelayanan privat yaitu kerugian perseorangan. Dilihat dari akses warga terhadap pelayanan publik adalah tanggung jawab negara, sedangkan pelayanan privat adalah tanggung jawab warga. Sedangkan dari lembaga penyelenggaranya sendiri,
layanan publik itu diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan non-pemerintah, sedangkan pelayanan privat diselenggarakan oleh korporasi, lembaga, nirbala, nirlaba, BUMN, dan BUMD. Berikutnya dilihat dari sumber pembiayaannya, layanan publik bersumber dari anggaran, subsidi pemerintah, atau user free. Sedangkan sumber pembiayaan untuk layanan privat bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan, dan user free. Sebagai seorang ASN, kita dapat berkontribusi dalam memperbaiki layanan publik, yaitu dengan cara mengenal dan mempraktekkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik yang dianjurkan oleh literatur administrasi publik maupun best practices yang telah mempraktekkan dan memiliki pelayanan publik yang baik. Selanjutnya, perbedaan etiket dan etika. Etiket adalah cara orang berhubungan dengan orang di sekitar Anda. Berbeda dengan etika yang berasal dari dalam diri orang tersebut, atau biasa disebut juga dengan watak atau kebiasaan. Lebih lanjut, etiket adalah bagaimana cara kita bersikap sopan di hadapan orang, bagaimana cara kita menjaga perilaku terhadap orang di sekitar kita. Dasar-dasar etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama, politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Selanjutnya, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat, cooperative, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada orang lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Manfaat etiket dalam pelayanan publik terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Ketiga, respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Yang terakhir, self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Demikian sharing tentang pelayanan publik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.